Iya, Nabi. Katanya si Edis sih masih di kuburan, katanya si Edis. Iya, Enggak bangkit dia, Bang. betul. Nabi Muhammad itu bukan Oh, iblis betul, yang betul, keluar ya. dari kubur. Oh ya, itu bukan manusia yang keluar dari kubur, itu Tuhan, Bang. Kau pelajari kau, Bang. Bacalah Di Alkitab, kau baca sejarahnya, ada arkeolog-arkeolog udah bisa menemukan itu, Bang. Ada bukti sejarahnya, historinya ada. Kalian apa? Hah? yang keluar Kau dari hanya kubur dongeng, Anda Bang. Kau bukalah masker kau, Bang. Ayo udah baca sama aku, Bang. Ayo kita histori Sabar, histori sabar. Jangan emosi. ada dasar nggak lu? Ada dasar nggak lu? lu jangan turutin dulu, emosi. Ayo, Jangan ayo, emosi. ayo, 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 Jangan ayo. emosi, jangan emosi. Sabar, Jangan Bang. emosi. Kalau Santai, santai, Bang. Santai, Dari santai, tadi, santai. sampean lu Santai, tadi. santai, santai, Bang, santai. menghadapi Bang semua Ayo. begini, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Yang menguatkan iman Islam dalam bertuhan, gitu kan? Iya, tapi jangan ngomong gitu. Efren emosi itu dia. Efren nggak suka. Saya suka melihat abang ini berapologet. Tunggu, Bang. Bang, Tapi alangkah baiknya abang Ya, mau ngomong apa? Gini, Ah, baru kemarin kamu kasih apa nih, Bang Suma? Kamu kasih mualaf orang, apalah segala macam lah, ini bimbingan inilah, nggak tahu salah. Kenapa sampai begitunya? apa lagi? Kau ngomong apa lagi? Tidak tahu kata itu. Apalah anak gorila ini. Maksudnya Ngomong kan apa aku sampean? Kamu kasih itu yang pendeta bilang mengaku pendeta Malaysia itu kemarin. Padahal lo aku udah follow sampai sekarang kan masih kita berteman. Aku dukung lo kamu. Awal-awalnya bagus tapi tiba-tiba jadi begitu. Salah makan obat ini orang ini. Salah makan obat sampean ini ah. Iya, orang Manado kebanyakan ada nonton ini kita berdua ini. Itu. Iya. Iya, iya. halo bang. Halo juga. Bang mau nanya bang, Dari agama mana? ortodoks. Ortodoks. Silakan Iya. buka kamera. Ortodoks lagi. Silakan. Oke. Bentar ya bang ya. Iya, Bang, halo bang. halo juga. Nah, gimana bang Muhammad? Gimana kabarnya bang? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Ya, bang. Iya, Nabi. Katanya si Edis sih masih di kuburan, katanya si Edis. Iya, Enggak, Bang. betul. Nabi Muhammad itu bukan Oh, iblis betul, yang betul, keluar dari kubur. Oh ya, itu bukan manusia yang keluar dari kubur, itu Tuhan, Bang. Kau pelajari kau, Bang. Bacalah Alkitab, kau baca sejarahnya, ada arkeolog-arkeolog udah bisa menemukan itu, Bang. Ada bukti sejarahnya, historinya ada. Kalian apa? Hah? Yang keluar Kau dari hanya kubur dongeng, Bang. Kau bukalah masker kau, Bang.
Ayo debatin sama aku bang. Ayo kita histori. Ada Jangan emosi. ada dasar nggak lu? Ada dasar nggak lu? Jangan tunjukin dulu, emosi. Ayo, Jangan ayo, emosi. Ayo. Jangan ayo. emosi, jangan emosi. Sabar Jangan bang. emosi. Kalau Santai. Di sampean lu Santai. bang, Santai. menghadapi bang semua begini, sabar. santai ini udah santai bang. Ayo bang. Ayo. Oke. Kita bahas siapa yang keluar dari kubur ya. Bahkan Ayo cuma kan bahas ngarang bebas. dari Oke. kubur. Ayo. Baik. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan, Iya betul. oke? Ya. Anda ngerti Tuhan nggak? Ya, tahulah itu imanku, itu Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Itu dulu. Tuhan Definisi. adalah sesembahan. Itu sesembahan. Imanku itu yang membuatku Iya. ada saat itu karena Tuhan. Oke, baik. Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan manusia. Jadi kami Bukan punya manusia. konsep. Oke, tunggu dulu. Tunggu Ayo. dulu. Bukan manusia ya? Anak Maria manusia atau bukan? Manusia. Nah, kena deh. Yang keluar dari kubur. Kenapa bang? Iya, Kenapa? Nanya? yang keluar dari kubur anak Maria atau bukan? Anak Maria. Berarti manusia. Manusia. Berarti tadi katanya Tuhan Anda bukan manusia. Kami percaya di natur Kristus. Dia bilang Allah Tuhan sejati. tadi. Kau nggak ngerti konsepnya bang. Lu hanya Jangan nyerap. template doang, otak lu template doang. Lu cuman tahu gitu doang. Lu nggak bakal bisa belajar. Parah. nggak bakal bisa. Tadi Anda beberapa detik Tahu yang nggak sih, lalu Anda justru dia bangkit mengatakan dari Tuhan kubur, itu yang bukan menandakan manusia. dia Tuhan. Itu ada Tuhan bukti Anda sejarah histori bukan saksi-saksinya manusia. bang. Lu mana ada Tuhan bukti bukan sejarah manusia, histori? Nggak katanya. ada, Bang. Lu hanya Tuhan bisa bukan manusia. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Sekarang doang. Bang. Tuhanmu manusia. Gimana sih? Gimana otakmu? Gimana otakmu? Makanya belajar sejarah Otakmu bang, di sejarah. mana? Makanya dari SD itu sejarah itu Otakmu di mana? memperkuat kita. Bagaimana kita Otakmu mempelajari di Tuhan itu mana? sebenarnya agama itu kita harus Otakmu di pelajari. mana? Otakmu di mana? Tadi kau katakan Tuhan itu bukan manusia. Lalu kau bilang yang keluar dari kubur manusia. Lalu kau katakan itu adalah Tuhanmu. Berarti kau gila, kau gangguan. Ya, kami Otakmu rusak. Itu Tuhan yang sejati. Gangguan. Itu Tuhan yang sejati yang turun. Tuhan yang turun menjadi manusia, Bang. Gimana Menebus dosa ceritanya? kita. Jadi dia Tuhan Nenekmu yang mati hingga bersama bangkit aja. yang menandakan dia Udah, Tuhan, udah, Bang udah. Juma. Kau belajar, Keluar dari Bang Juma. kubur. Bang Juma, jangan kau turunin. Gila. Udah gila dia. Aduh, parah ini Kristen, parah. Tidak salah Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu. Dia Ya, akan itulah. menyesatkan banyak orang, Yesus palsu menyesatkan banyak orang, kata Yesus asli. Gitu. Kalian ini Kata kebablasan. Yesus asli bilang kita bagaimana itu dikatakan begitu bro. Yesus asli Itu mengatakan Yesus. kepada muridnya Begitu menyampaikan agar waspada kepada penyesat alias iblis yang datang menyamar sebagai Yesus. Nah, kalian menyembah iblis yang menyamar menjadi Yesus itu. Makanya kalian oleng. Kalian nggak ada bonyok. itu. Apa Di nggak mana ada? itu? Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo. Di topik apa? Di topik apa? Pembahasan apa itu topiknya? Terkait dengan penyesat yang datang sebagai Yesus, mengaku Yesus, gitu. Jadi selama ini kalian itu menyembah yang palsu.
Jangan cuma sepintas itu Bang Suma. Ah, nggak ada cerita. Orang tanya Torah hubungannya dengan Kristen aja kok nggak bisa jawab. Tapi Apa Bang Suma hubungannya? percaya itu isi Alkitab tuh. Tapi Bang Suma percaya itu isi Alkitab. Iya, saya percaya itu tulisan-tulisan wartawan lepas Mantap. yang Yesus sendiri tidak kenal siapa mereka. Iya, yang Gitu. mereka itu ya. Mereka yang iblis yang dia percaya. Betul. Halo, semangat malam. Halo Selamat saudara. malam. Dari Katolik, Protestan, Ya, saudara Katolik atau Protestan? Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Protestan. Iya. Protestan. Buka kameranya silakan. Silakan Abang buka kamera. Ya. Oke. Abang buka kamera. Selamat malam. Malam juga. Abang, Iya, Islam apa Kristen? saya Muslim, Bang. Halo. Iya, saya Islam. Muslim. Oh ya, Muslim. Asli ya. Salam kenal ya, Bang. Iya, salam kenal juga, Bang. Oh, Islam. Kalau Iya. kalau bisa Abang buka cadarnya. Itu masker. Nggak bisa, gini aja. Ini ada tema terkait biar kita dengan sama. ada tema terkait kitab Taurahnya Tema Nabi apa? Musa. Kok ada bisa di agama Kristen? Iya. Karena kalau kita berbicara itu ya, saya Jawab dulu sebagai Bang Suma. Dia bilang menghargai Abang. jawab dulu bagaimana. Abang sebagai tuan rumah nggak menghargai aku. Ya nggak apa-apa, saya nggak hargai Anda, nggak masalah. Ini ada kitabnya Kalau Abang Yahudi. menghargai saya, Ini Oke. ada kitabnya Yahudi. oke, Kenapa Buka- bisa ada di buka agama maskernya. Anda gitu? Gitu, Bang. buka maskernya. Kenapa harus masker? Kenapa Kenapa? kok setiap kalau saya pelajari TikTok ini dari kapan nggak pernah buka masker? Emangnya Iya, bibir sumbing apa ini? Iya, Gigi coklat. biar anggap saja itu dua-duanya betul. Sekarang masuk ke dalam tema, Bang. Tunggu, Kenapa saya ada ambil kitabnya air- Yahudi? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Nggak, aku kan datang dengan Abang. Jawab. Oke, udah Jawab. los. Jawab. Tetapi abangnya kok pakai masker? Jawab. Apa? Buka maskernya dong. Kenapa Biar sama-sama ada- ini? kenapa Sama-sama ada menghargai. Kenapa ada Taurat di agama Anda? Itu kan kitabnya orang Yahudi. Nah, aku nggak bahas yang lain dulu. Sekarang Oh. abang supaya kita saling menghargai sesama manusia, Saya tidak sesama menghargai Abang. ciptaan, Saya buka tidak anggap masker. Saya tidak anggap Anda manusia. Walaupun beda agama, abang itu agama saya tidak Islam, anggap saya Anda agama manusia. Kristen. Kita harus saling menghargai. Saya anggap Anda itu setan, iblis. Buka Puas. masker. Bicara sendiri kau sana. Banyak kali deritamu. Kau menderita dengan maskerku. Banyak kali penyakitmu. Kenapa kasih turun cuma? Enggak waras dia, sama seperti kamu. Rada-rada gila. Kamu kan enggak waras juga. Kau gila juga itu. Enggak sih. Wah, apa pula, mana ada? Yang Bang cuma aja yang perasaan begitu, mungkin merasuk ke saya sudah merasuk ke Bang Suma mungkin. Kalau aku buat orang Kristen biasa aja. Buat orang Iya memang. nggak baru. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini kenapa yang data doubling semua ya? Ini kenapa yang data dari Katolik, Bang? Semua ya? Malam bang, Dari Katolik, Bang? dari Protestan bang.
Iya, buka kameranya. Kecilin suaranya di sana bang, atau matikan ininya. Kecilin suaranya di sana bang, atau matikan HP-nya yang lain. Double suaranya soalnya. Double soalnya. Double soalnya. Suaranya double bang. Bagaimana bang? Suaranya double bang. Doubling suaranya doubling. Doubling suaranya doubling. Doubling suaranya doubling. Halo. Walah. Dengar suara saya bang. Halo. Dah ke kuburan aja. Minta nomor togel. Nanti Bang Juma ikut no ke Selamat malam Bang Suma. Malam juga Bung. Muncul lagi, ketemu lagi Iya. kita. Oke. Ya kita sering ikuti sih perdebatan agama. Iya. Yang saya sih suka sih kalau cari tentang kebenaran. Iya, tapi gunakan akal bang. Jangan cari kebenaran tapi akal dimatikan. Itu nggak bisa ketemu itu. Ya. Kalau kita kan gini, Kristen Tuhannya Tuhan Yesus. Kalau Islam Tuhannya Allah. Dari Buddha, Hindu semua kan Tuhannya berbeda-beda. Iya. Jadi di mana yang betul? Tuhan mana yang betul? Tuhan yang masuk akal, yang betul. Ya. Iya. Nah ini ada tema bang. masuk akal hanya Yesus Kristus. Iya, soalnya kalau Allah itu nggak bisa terlihat, nggak masuk di akal saya. Akal Nggak bisa anda, dengar suaranya nggak bisa akal dengar. anda terlihat. Itu kan nggak nyata. Akal anda nggak terlihat. Apa? Terlihat Akal- bang? Mana Terlihat. coba tunjukkan Kalau akalnya. orang pintar itu kan terlihat akalnya. Iya kan? Tunjukkan akalnya mana? Aku mau lihat. Iya. Mana? Kalau abang, Mana? kalau Mana orang akalnya? nggak punya Aku mau akal lihat. kayak ayam di kandang, pakai. Mana? main Saya tanah, mau dia lihat gitu. akal. Saya mau lihat Kalau- akalnya. Aku mau lihat, bukan teori doang. Mau lihat akal. Mana akalnya? Mana? Ya, di Nggak sini ada akalnya, akalnya. Bang. Nggak ada akalnya ternyata orang ini. Pantas saja jadi Kristen. Pantas jadi Kristen ternyata nggak ada akalnya. Bang Juma. Ada akalnya. Dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa lihat akalnya. Kalau saya tanya, akal itu apa sih? Katanya Allah itu tidak ada karena dia tidak lihat. Nah, saya juga bilang akalnya dia nggak ada karena akalnya tak terlihat. Sama toh? Iya, beda lah. Karena Sama lah begitu. Kalau diumpamakan Sama. Berarti anda ini orang-orang yang tidak berakal, pantas jadi Kristen, wajar karena tidak berakal. akal itu kan bang, kalau itu kan cuma bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu Ya, akal. kalau bagaimana caranya saya mengatakan iya, sementara anda jadi Kristen? Ayo. Saya bangga lah jadi orang Kristen bang. Nah, berarti akal anda mati. Enggak juga. Akal anda Bang mati. Suma berarti. saya aku. Apologet semua ikuti memang jejak Bang Suma. Dari dia Kristen, dia Islam. Mereka bilang katakan memang itu semua cuma dari Bang Suma. Semua. Ini Agatha sama Edi semua dorang mengikuti jejak Bang Suma. Makanya kita suka sekali diskusi sama Bang Suma. Ya, ini ada tema, Bang. Iya, kitab Spanyol sama Torah. ikutin Agatha, Mikana, udah Kitab Spanyol itu maksudnya kitab separuh nyolong. mereka itu dia udah ikutin juga punya Baru juga. nolong. Iya, Itu buatan sendiri lah bang. agama Kristen kenapa ada terjemahan kitabnya Yahudi di agama Kristen? Ya, Ini gini, pertanyaan Bang. serius. Kalau orang membawa kebenaran bang, Intinya gini kalau Bang kayak Juma. bang kita ini lintas agama ini dia nggak maksudnya nggak menghina ya, ini nggak menghina. Kayak gini Al-Quran kan nggak ada terjemahan, jadi orang nggak bisa pahami. Nah begitu juga kalau kitab Bible kan, dia dari negara-negara sana dia terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa setempat. Jadi orang bisa mengerti dan memahami.
Terus dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Bang, itu asli Masalahnya nggak begini, menjamin Bang, bang, apakah itu bagaimana kebenaran tidak atau bukan. Nah, Itu nggak menjamin bang. dan sekarang Ini kalau orang yang memahaminya. bagaimana Anda bisa tahu kalau kitab Anda itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Bagaimana Anda tahu? Kita kan bilang, kalau kita bilang sama abang, abang tahu Al-Quran itu dia aslinya. Iya dong. Al-Quran itu bersanad Nabi Nah, sejarah Muhammad. membuktikan itu, Nabi sejarah Muhammad. membuktikan Al-Quran pertama yang dikeluarkan Nabi Muhammad itu dia sudah dibakar. Dibakar apanya? Apanya yang dibakar? Nah, itulah bang. Ini kan sejarah yang saya pelajari sejarah. Budaya penyampaian Al-Quran itu lisan bukan tulisan. Pahami itu dulu. Wah, lisan itu dibakar gimana kalau dia lisan? Abang Makanya Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafal, sahabatnya menulis dan menghafal, kan gitu. Jadi hafalan itu tidak bisa dibakar. Yang dibakar itu adalah tulisan. Seluruh Al-Quran di bumi dibakar itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena Al-Quran itu dihafal jutaan umat Islam, gitu. Nah sekarang bandingkan dengan Bible. Itu untungnya kalau di Muslim Al-Quran itu bisa dihafal. Nah itu Tapi dia. kalau kitab kita keluar kejadian sampai wahyu tidak ada seorang pun yang bisa hafal bang. Nggak ada. Nah sekarang bagaimana caranya Anda bisa tahu bahwa kitabnya dari Nabi Musa Karena itu Al-Quran itu dia sudah cuma sesuai? mengaji dan diulang-ulang terus Sabar bang. dulu. Bagaimana Anda tahu kalau kitab yang Anda curi dari Yahudi ini itu sudah sesuai dengan aslinya? Bang, sorry bang, saya protes kalau bilang dicuri. Lalu Karena kitab itu dia nggak mungkin dicuri bang. kalau ngambil Ada punya orang, Ngapain? kalau ngambil curi punya orang, jual beli itu dia juga nggak bisa. kalau Anda mengambil punya orang tanpa hak itu apa namanya? Tanpa hak. Ya. Oh, dalam hatinya mencuri itulah. Ini mereka Itulah terjemahkan, sistem jadi nggak bahasa. dicuri. Ya, Bang. enggak, saya tanya, ngambil punya orang tanpa hak itu apa namanya? Intinya bukan Itu begitu. pencuri namanya. Pertanyaan itu bukan begitu. Jadi Ya, ambil mencuri. dari sana. Berarti kan Jadi kita, mencuri. jadi kita orang Indonesia punya kitab sendiri. Gak bisa. Iya, justru karena itu saya tanya, apa hubungannya Tauratnya Musa dengan agama Kristen? Apa hubungannya coba? Di mana hubungannya? Ya, Di itu mana jalan benang? kebenaran lah bang. Cuma mau Ya, bukan mengenai masalah kebenaran. Mencuri punya orang alasannya mencuri punya orang alasannya jalan kebenaran gitu. Bang itu nggak bisa bilang dikatakan mencuri. Saya bang. katakan mencuri karena Anda mengambil punya orang tanpa izin. Mutlak lagi mencuri itu. Tanpa izin gimana bang? Nah, sekarang mana Coba izinnya tanya. izinnya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Izinnya. Iya. Kan orang Yahudi yang menyebarkan agama Kristen. Siapa orang Yahudi yang berani-berani memberikan kitabnya orang murid Yahudi? Tuhan lah bang. Ah, di Murid mana? Di Tuhan. mana? Di mana? Siapa murid Tuhannya Anda yang mengajarkan Taurat? Siapa? Semua lah bang. Ini Coba. kan muridnya. Yang Coba. itu bang. Kasih satu contoh. Paulus. Paulus, coba di mana Paulus mengajarkan Taurat? Itu di Antioquia seluruh Asia. Semuanya Enggak ada. ada Paulus. bang. Cuman kamu nggak mengikuti sejarah. Paulus tidak pernah mengajarkan Taurat. Paulus Berarti abang nggak pernah baca Bible kan? Jadi sekarang kalau mana di Bible tunjukkan? itu perjalanannya Tunjukkan. Paulus itu ada. Tunjukkan. Di mana Paulus mengajarkan Taurat kepada bangsa asing? Silakan. Di mana? Di kamus Alkitab bang. Tidak ada. Orang Kristen itu numpang tenar dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Itu yang betul. Anda harus sadar di situ. Jadi agama orang-orang Roma dan Yunani, mereka bungkus dewa mereka dengan menutupinya pakai terjemahan kitabnya Yahudi. Dewa di mana bang? Apa kalian mengira kalian menyembah Tuhannya Yahudi? Bang, ini saya mau tanya bang, 5.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu di zaman dewa-dewa, Tuhan ada di mana bang? Saya mau tanya. Tuhan tidak menempati ruang dan waktu.
wujudnya Tuhan itu seperti apa? Tidak ada yang tahu wujudnya Tuhan. Yesus pun tak itu tahu. kamu aja Itu Tuhan apanya? kamu nggak tahu. Nah, sekarang wujud aja. Tuhan itu menurut Yesus wujudnya kayak mana? Menurut Yesus dulu. Bang, kalau Tuhan, kalau menurut saya di Bible, Bang, itu sesuai gambar Allah, itu manusia diciptakan sesuai gambar Allah. Itu aja. Maksudnya wujud Tuhan itu seperti manusia. Iya, Laki atau perempuan? dia bukan laki, bukan perempuan, bukan Berarti baria. katanya tadi serupa manusia. Sekarang bukan laki, bukan perempuan, bukan manusia dong. Gimana? Gimana orang ini? Tuhan katanya serupa manusia. Bagaimana Tuhan itu roh? Bagaimana dia dikategorikan Tadi menjadi jenis kelamin? Iya, tadi Anda katakan serupa manusia. Mana yang betul? Anda yang ngomong, bukan saya. Anda yang ngomong. Tuhannya Anda serupa dengan manusia. Giliran saya tanya laki perempuan, nggak sama. Maksudnya, Bang. agama Anda memang membuat Anda bingung. Anda cuma terlanjur Kristen aja. Kalau Anda mau menelaah Bible agama Anda dengan akal, Anda akan sampai kepada akal, nggak sampai. Nggak akan sampai. Tapi Juba sudah mengakui itu Bible, dia akui memang mantap. Mantap Iya kan? menyesatkan manusia, iya. Kita berdiskusi dengan yang lain. Mereka itu pakai akal semua. Hah? Cuman kalau ini Bang Cuma, saya penasaran sih. Bang Cuma. Sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Sedangkan pengarang kitab Wahyu, penulis kitab Wahyu mengatakan Tuhan Anda itu bertanduk 7, bermata 7. Di Wahyu 5 nomor 6. Mana yang betul? Bang, Aku melihat. kalau kamu menguasai Bible, siapa yang penulis Wahyu itu? Kata gereja mula-mula sih bernama Yohanes. Ya. Hanya sih gitu. Ya. Tapi sayangnya Yohanes yang bukan murid Yesus. Itu dia masalahnya. Masalahnya itu di situ. Karena murid Yesus bernama Yohanes itu tidak pernah menulis kitab. Gitu. Bang, kamu tahu nggak murid Yesus itu ada berapa? Ada 12 12 ya? yang Itu dipilih kamu tahu, langsung. Yang dipilih langsung ada 12. Satu berkhianat. 12 kan? Kalau Yang murid aku- Tuhan Yesus itu udah 100 lebih, Bang. 170 tambah 12, dia 100 lebih. Kata Mana siapa tahu, itu? Bang? Yesus mengutus 70 murid itu ada. Kata siapa? Kata Bible. Oh, kirain kata Yesus. Ya. Kan Bible menuliskan mengenai Yesus. Iya, Yesus mengutus 70 murid. menulis Jadi abang ini mengenai dia Yesus. nggak mau- Sama Nggak baca Bible berarti. sama ketika ada orang menulis buku tentang Bang Zuma, tapi saya tidak mengenal penulis itu. Mereka membawa nama saya, mereka mengajarkan tentang saya, tapi saya tidak mengenal bukunya, bahkan penulisnya pun saya tidak kenal. Itulah keadaan antara Yesus dengan penulis kitab Anda, dengan kitabnya. Ya jelas Yes. lah, kalau abang nggak kenal penulisnya, abang kan udah mati. Nah, sekarang Kita abang masih hidup ditulis. Nggak apakah mungkin. apakah Yesus mengenal penulis kitab Anda? Gak mungkin bang, kalau Yesus hidup, dia nggak mungkin mengatakan catat itu semua. Gak mungkin. Berarti kitab Anda tanpa legalitas. Kalau begitu, perjanjian baru saja tidak ada legalitasnya, apalagi perjanjian lama kitabnya Yahudi. Agama macam apa ini? Punya kitab tapi tidak punya legalitas. Tapi Gimana ajarannya ceritanya? ada kan? Ajarannya ada, mengajarkan manusia berhenti menyembah Nah Tuhan itu yang pencipta langit ajarannya dan bumi. dibukukan bang. Nah, Masa itulah abang dia. ajaran pendek-pendek amat. Siapa bilang saya tidak mengakui kalau ada pengajaran di Kristen? Siapa bilang saya tidak mengakui ada buku yang dituliskan? Saya mengakui ada buku yang dituliskan tentang Yesus. Tapi sayangnya Yesus tidak mengenal penulisnya, apalagi bukunya. Lalu ada Iya, orang, Bang. ada Dia orang naik ke surga baru ditulis. ada orang mengkitabkan buku ini lalu mengaku sebagai pengikut Yesus. No, kalian bukan pengikut Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kalian abang nggak bisa pengikut jawab ini. Ini pengarang abang kitab semua nggak Anda bisa jawab. sendiri.
Ini abang semua nggak bisa jawab. Ini sesuai kitab ya bang. Ini sesuai kitab. Kitab abang sama kitab kita. Yang disalib itu siapa bang? Yudas apa Yesus? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Siapa yang disalib bang? Al-Quran Menurut abang? Al-Quran Al-Maidah ayat 33, Galatia 3:13 dan juga Ulangan 21:23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Iya sudah itu saya udah tahu. Itu saya udah tahu. Yang saya mau tanyakan abang, kalau abang itu punya wawasan luas, Ya, yang disalib itu Yesus apa Yudas? Yudas. Nah ini kan pikiran pendek. Kalau Yudas yang disalib saksinya siapa? Tidak ada. Kalau Yudas yang disalib saksinya siapa? Ya. Kalau Nggak ada Yudas kan? yang Bohongan belaka itu, bro. semua orang yang ada pada saat itu menjadi saksi dong. Kalau Yesus disalib, ada saksinya kan? 12 Siapa sa- muridnya. Di mana Yesus? Ada Di mana saksinya, kan? muridnya? Di mana muridnya bersaksi kalau Yesus yang disalib? Petrus, Kan? Thomas, Di mana? ya kan? Banyak. Yohanes. Di mana? Ada Di mana saksinya. Petrus? Tapi Di kalau mana abang itu Petrus? dia, berarti Di itu mana? sesat. Di mana Petrus bersaksi? Abang nggak ada saksinya yang Yudas Di disalib itu, mana ya? Nggak ada Yesus? saksinya. Di mana Petrus bersaksi, Bang? Itu dari Matius, Markus, Lukas itu. Di mana Petrus bersaksi kalau yang disalib itu Yesus? Di mana? Tunjukkan saya. Ada. Yesus sendiri nggak pernah bersaksi kalau dirinya disalib. Aduh bang, Ya? dia mati aja dia udah tahu. Jadi hukum pada saat itu di Roma. Di mana? Di mana pengakuan Yesus dia mati di mana? Tunjukkan ke saya. Waktuku hampir tiba. Iya, waktuku harus hampir tiba, terangkat ke langit. Tapi mati mana? Iya, dia berdoa di mana? Taman Getsemani. Iya, saya tahu. Dia Yang mati. Dia kan bilang, Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. malaikat Abang turun. ngerti nggak cawan itu? Iya, Itulah itu. beban. Cuma Enggak, abang tahu cawan itu apa? Dia tahu ya itu cawan itu apa? Nah, cawan itu apa bang? beban, Abang nggak masalah. ngerti. Lalu Itu apa abang cawan nggak itu? memahami Bible. Lalu cawan itu apa? Nggak tahu Saya mengatakan Iya. itu cawan adalah itu. Yang di atas aja jawab. Cawan itu apa? kobokan, tempat cuci tangan. Nah, abang nggak memahami Bible. Cawan yang ia sebutkan itu dia dirinya bang. Ibarat dirinya, tubuhnya. Ambil cawan ini daripadaku. Pandai-pandaian. Aduh. Banyak- Parah. Lanjutkan nih, lanjutkan. Yesus berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhannya. Apa reaksi Ya. Tuhannya pada saat itu? Membiarkan Yesus disalib atau menolongnya? Ya, karena dia itu digenapi bang. Enggak, Itu jangan ke situ. itu anak perjanjian. Yesus berdoa. Pertanyaannya, apakah doanya dikabulkan atau doanya tidak dikabulkan? Dikabulkan bang. Nah, dikabulkan. Maaf, dia bilang ambillah cawan ini daripada Sepakat, Tapi bukan dikabulkan. kehendaknya. Iya, Itu kehendak dikabulkan. Bapaknya. Iya, dikabulkan. Lalu malaikat turun. Apa Iya, fungsi malaikat ini? menguatkan Yesus. Tuhan dikuatkan oleh malaikat. tahu Ya, sih. ini kan manusia jasmaninya. Dia akan mati. Oh, dia lupa kalau dirinya Tuhan. Bukan gitu kan dia bawakan sebagai manusia. Enggak. Dia kan Tuhan, tapi dalam keadaan manusia. Sebagai manusia, apakah dia lupa kalau dia Tuhan? Dia tahu bang, dia harus disalib. Itu semua dia tahu. bukan ke situ. Karena itulah dia, Bukan ke itu situ. manusia itu. Fungsi malaikat Bisa. ini apa? Terus Fungsi dia malaikatnya. itu berdua. Fungsi Bukan malaikat kayak memberikan Muhammad. kekuatan. Apa Bukan kayak Yesus Muhammad lupa? itu. Nggak tahu Apakah Yesus apanya. lupa kalau dia Tuhan? Iya. Bang, itu kita sebutkan dia malaikat. Di kitab suci itu saja disebutkan malaikat. Tapi Iya, kalian nggak malaikat. tahu. Yang menampakkan diri kepadanya itu tuh Bang Suba kalau udah Malaikat menampakkan diri kepadanya, Menyala. memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk apa? masalah benar dia bilang Ini panci peninggalan Belanda ngapain nggak mau diam ya? Diam dulu.
Malaikat ini memberikan kekuatan. Kekuatan itu untuk apa? Kalau itu saya nggak tahu sih bang. Kekuatan untuk Itulah makanya kalau Anda tidak tahu, kenapa Anda ngotot menjadi Kristen? Nggak bisa. Itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Dilahirkan dari Kristen. Kalau saya lahir dari Muslim, pasti saya Muslim. Kalau Anda dengar itu Bang. dari Muslim. kok nggak bisa Ini dirubah? bisa dirubah bang, kecuali salah satunya ada yang perempuan mengajak saya masuk Islam, tapi dia kaya raya, punya mobil, rumah, pesawat. Nah, saya bisa masuk Muslim. Bahaya. Iya, kalau Aduh. iya bang, ngapain kan Iya. mau suka diri susah? Iya kan? Iya. Betul kan? Siapa Oh, yang iya, mau iya. lahir di dunia ini mau susah? Sama orang nggak mau. Benar nggak? Iya kan? Iya. Saya menjual Tuhan Yesus itu saya kalau perempuan itu kaya, tapi kalau dia susah, ngapain juga saya mau kawin? Sama-sama kan bukan Nabi. Iya. Iya kan? Oke. Ya. Kayak kita bermain TikTok ini bang, tujuannya kita itu dia cari gift kan. Kayak kita bertamu, abang kasih kopi, benar kan? Anggap saja iya. Oke bang, kita naikkan yang lain ya. Ya. Maaf ya bang. Oke, sama-sama Bung. Thank you. Kamu masih mau di sini? Masih mau. Ya, makanya jangan diam kalau saya lagi ngomong. Di situ aja sambil garuk-garuk pantat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, malam. Dari gereja mana, Ibu? Katolik, Aku agama Protestan. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, tadi aku dengar debat-debat gitu, kayak mau protes tapi nggak bisa, dari bawah aja. Oh, iya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari tadi adiknya Edis nunggu di atas. Ya, ini juga mau akan kami laporkan. Apa waktunya Siap. sekarang apa nanti aja? Terserah Bang, terserah. Ya. Teman- Ya, mana Julius? Julius mana ini? Yang lain Ya, ini mana ini? ada teman-teman mau dilaporkan teman-teman kita yang sudah melakukan kegiatan kemarin. Laporan kegiatan. Silakan. Yang jelas intinya, Bang Juma, Siap. kan ke pembina dan semuanya pada netizen bahwa tim sudah berhasil ketemu dengan mertua Edis. Rumahnya Edis seperti apa, saudaranya seperti apa, Edis seperti apa di mata masyarakat, warga, Pak Kadus, Pak Lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nanti kita laporkan, gitu kira-kira. Oke. Berikut videonya begitu, bukan omon-omon ya, video ada videonya. Oh, jadi kesaksian keluarga beliau. Gitu Bang Di. Ya, tunggu Julius dulu yang bawa video itu. Gimana ini? Lanjutin aja dulu sambil Oke. duduk dulu bentar. Ayo. Baik Bang Andi. Jadi teman-teman sekalian, kemarin tim kita, tim investigasi ya, mencoba untuk melakukan perjalanan safari sambil melakukan beberapa kegiatan, diantaranya berkunjung ke keluarga Edis Sidabutar. Apakah beliau ini memang murni ya, atau ada misi lain gitu teman-teman sekalian. Halo, selamat malam Saudara Joseph. Halo Saudara Joseph. Iya, Katolik Protestan Bang. Protestan Bang. Boleh buka kamera? Silakan. Kami udah kirim ininya, permintaannya, silakan.
Ya, Bang Juma. Oke bang, oke. Ini ada tema bung terkait dengan Taurat. Kenapa bisa ada di Kristen? Meskipun hanya bentuk terjemahan. Legalitasnya gimana ceritanya bang? Ya, saya juga dengar dari awal, Bang. Iya. Bahwa Abang maksud mengangkat tema ini supaya mau belajar ya, Bang? Supaya saudara-saudara kami Kristen itu sadar bahwa ternyata nggak ada hubungannya PL itu dengan Kristen. Ya, tadi saya dengar itu yang pernyataan Abang di awal itu. Katanya angkat tema ini supaya sekaligus Abang juga mau belajar. Oh, Bagaimana kaitannya antara iya, iya. Kristen. Iya, Abang betul ya? betul. Saya ingin belajar bagaimana cara saudara-saudara Kristen menyelamatkan diri mereka dari ketidak ada hubungan antara Torah dengan kekristenan, lalu mereka menghubung-hubungkan. Saya ingin belajar gimana caranya melihat orang-orang ini, cara tipuan halus, kasarkah atau gimana? Silakan, Bang. Oke. Tapi Iya. ini Bang, ingin saya jelaskan. Mohon supaya Abang jangan ini ya Bang Zuma ya, jangan tegak tengkuk kalau mau dijelaskan, kalau mau belajar harus betul-betul mau Baik. mendengarkan dan mau Siap. memahami. Iya, silakan, Bang, silakan. Iya. Oke. Baik. Saya pelan-pelan ya Bang. Iya. Begini. Memang secara historikal bahwa penulis atau yang menulis atau bahasa yang digunakan itu memang punyanya Ibrani atau orang-orang Yahudi. Itu secara historikal. Tapi kita kan Kristen. Nah, korelasinya bagaimana? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, Kristus sendiri ini juga berulang kali menyatakan bahwa dirinya itu memang yang ditulis dalam kitab-kitab Musa. Sehingga kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahwa memang yang Yesus katakan itu benar. Bahwa Musa sendiri menulis tentang dia, tentang Yesus itu sendiri. Jadi memang secara historikal, secara sejarah, ya itu punyanya orang Yahudi. Tapi sejarahnya itu ditulis, Alkitab itu ditulis, tujuannya itu mengarah pada pribadi Yesus. Gitu Bang. Ya, saya belum menemukan Bang, karena Yesus ketika mengajar dia mengajar kepada muridnya Bani Israel. 2, Yesus tidak pernah mengajarkan Taurat kepada bangsa asing. Sedangkan pertanyaan saya, apa hubungannya bangsa asing, yaitu agama Kristen, dengan Taurat? Anda nggak nyambung menjawab saya. Begini Bang, konsep Abang itu yang salah. Saya perbaiki sedikit ya pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya itu begini, bagaimana kaitan kitab PL yang miliknya Bani Israel itu dengan orang Kristen? Apa hubungannya kok orang Kristen bisa punya kitabnya orang Israel? Kan seperti itu Bang pertanyaannya kan? Iya. Maknanya itu cakupan pertanyaan saya itu. Silakan. Makanya saya menjawabnya begini. Dari awal kan saya sudah disclaimer bahwa apa yang saya jelaskan terkait dengan pertanyaan di atas, sehingga Bang Suma jangan membuat opini baru, membuat persepsi baru, lalu menyerang persepsi Abang sendiri, persepsi Bang Suma sendiri. Saya menjelaskan dengan persepsi saya, berarti Abang juga mencoba untuk mengerti apa yang saya jelaskan terkait dengan judul di atas itu. Nah, Saya sudah paham tadi yang Anda jelaskan Yesus orang Yahudi. saya supaya Yesus mengatakan, betul Bang, Yesus mengatakan, kita Torah menceritakan tentang dirinya. Yesus mengatakan itu kepada siapa? Kepada Bani Israel, murid-muridnya, bukan kepada orang Kristen.
Loh, kenapa jadi menangis abang ini? Yesus itu sekali lagi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa Taurat menceritakan tentang dirinya. Itu yang satu. Yang kedua, ketika Yesus menceritakan tentang Taurat, bukan sedang memberikan kitab Taurat kepada pemilik Taurat. Sedangkan Kristen bukan pemilik Taurat. Kenapa satu bundel kitab itu ada di Kristen? Itu loh masalahnya. Abang nggak nangkap konsep saya. Gini bang, Saya atau Anda yang tidak bisa menjelaskan bahwa ada hubungannya dan ada hak mutlak Kristen sebagai pemilik kitab. Anda yang tidak bisa memberikan penjelasan itu. gini bang. Yang tidak tangkap, maksudnya saya begini, bahwa kita, kan tadi saya sudah jelaskan ada dua hal. Secara historical iya. Tapi yang kedua, kita ini kan pengikut Kristus, Kristen, makanya disebut Kristen. Nah, Kristen itu pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus sudah pasti Kristus. Jangan lari kemana-mana. Kita fokusnya ke pertanyaan. Enggak, saya jelaskan kepada Anda supaya Anda paham bahwa Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Kita jelaskan, abangnya ngeyel. Bukan ngeyel, saya kasih ilmu kepada Anda. Anda pengikut Kristus, oke. Tapi jangan lupa, Kristus belum tentu Yesus. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ingat itu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda pengikut Kristus, apa dulu? Anda pengikut Kristus, itu sudah pasti bukan Yesus yang Anda ikuti. Karena Yesus tidak pernah memberikan Taurat kepada bangsa asing. Malah Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Nah, itu maksudnya apa? Jangan kau berikan Taurat dan Injil kepada bangsa Roma Yunani. Itu maksudnya. Bukan saya kapan? Nah, silakan Anda kasih bukti akurat bahwa Taurat itu memang diwahyukan kepada Nabi Musa untuk diberikan kepada orang Kristen, yaitu orang di luar Yahudi. Silakan. Yang pertama bang, kalau abang mau kutip ayat, jangan lari kemana-mana. Yang abang kutip itu semakin kelihatan ketidakmengertian Bang Zuma. Sekarang apakah Anda ada tadi ngutip ayat satu pun? Ada? Nggak ada, cuman asumsi doang. Asumsi gereja yang Anda pakai, cuman doktrin. Waktu abang jelaskan tadi saya diam. Sekarang waktu saya jelaskan, abang diam dulu. Saya minta data pembuktian. Jangan terlalu buang banyak waktu. Tunjukkan di dalam kitab Tauratnya. Tunjukkan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa bahwa kitab Taurat Musa itu memang diperuntukkan juga untuk bangsa asing. Di mana itu tertulis? Silakan. Saya jelasin dulu, abang diam dulu. Nanti abang jelaskan, tadi saya kan nggak potong-motong. Sekarang saya jelaskan, abang kok motong-motong. Gini, abang diam ya, saya jelaskan dulu. Setelah itu baru abang potong. Setuju? Anda bisa kasih dalil nggak? Bisa, saya akan kasih, tapi abang jangan potong. Oke, saya tunggu dalil. Silakan. Oke, gini, sebelum saya sampai ke dalil, saya jelaskan sedikit. Abang jangan lari kemana-mana, karena semakin abang menjelaskan, semakin ngawur. Itu poin pertama. Yang kedua, saya kan tadi sudah mengatakan bahwa Kristen itu Kristen itu pengikut Kristus, itu aja terus. Itu di dalam PL, umat Kristus itu sendiri baru muncul dalam perjanjian baru, sehingga kita dikatakan pengikut Kristus itu baru pertama kali. Enggak, Itu saya tidak tanya Anda siapa. Saya tidak tanya Anda siapa. Saya tidak tanya Kristen itu siapa. Yang saya tanya, apa hubungannya kitab Taurat dengan Kristen bangsa asing? Kalau memang ada hubungannya, tuliskan, tunjukkan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Diam dulu. Di dalam kitabnya Yahudi tentang bangsa asing. Apakah Torah yang diterima Musa itu memang punya legalitas untuk diberikan kepada bangsa asing? Jangan Kristen itu pengikut Kristus. Apa itu? Itu bukan jawaban itu. Itu apa masalah orang kepepet yang kemudian curhat aja kalau yang gitu. Yang saya tanya, apa hubungannya Taurat
kitabnya Nabi Musa dengan bangsa asing, yaitu Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Ortodoks, itu apa hubungannya? Ada. Oke. Ah, silakan. Gini bang, saya akan kasih dalilnya, makanya saya bilang abang diam dulu. Enggak usah cerewet, enggak usah cerewet, kasih dalil. Oke, saya kasih dalil. Itu makanya abang Oke. pakai masker, terlalu ngeyel. Mulai jurus Paulus. Mana dalil di kitabnya Yahudi? Mana? Silakan. Kalau dalam debat-debat strawman sekali ya abang. Jadi gini, Loh, Anda nyerang masker kok justru mana sih? Mana? Saya minta kitabnya Yahudi, bosku. nanti saya Ya enggak usah dari kitabnya Yahudi dulu, baru ke surat-surat karangan. Dari kitabnya Yahudi dulu sebagai simbol utama Kristen punya hak menggunakan kitabnya Yahudi itu mana? Kan jangan kitab itu hanya dipakai orang Kristen, hanya dipakai untuk nipu-nipu kan? Mana buktikan kalau Torah itu memang diwahyukan kepada Musa untuk bangsa asing? Mana? Ada. Saya mau jelaskan, makanya abang diam dulu. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh dalil. Saya akan kasih dalilnya, abang Ya, diam dalil dulu, baru Anda ngoceh. Ya. Sesudah itu baru abang ngeyel. Dengar dulu. Saya kasih data ya, saya kasih data nih. Nih, bantah data saya. Ulangan 33, Ulangan 5, Mazmur 147, semua data yang saya sajikan itu mengatakan Taurat itu adalah milik hak kepunyaan Bani Israel, bukan bangsa lain. Nanti Nah, saya kasih. sekarang kalau Anda mengatakan itu untuk bangsa asing juga, patahkan argumen dalil tadi. Silakan, saya butuh dalil. Saya kasih dalil, abang diam dulu, kan saya dari awal sudah ngomong. Saya kasih dalil. Ini sudah 2 tahun Anda di atas, dalilnya mana? Yohanes Anda mau kasih? Yohanes Nah, Yohanes di kitabnya Yahudi, bos. Kitabnya Yahudi yang saya minta, kitabnya Yahudi. Di kitabnya Yahudi, bosku. kitabnya Yahudi saya akan kasih, tapi saya Oke, silakan. abang dengar ya. Yohanes 5 ayat. Kenapa ke situ, penipu? Sampai ke sana, Kami sudah hafal karakter Kristen. Kami udah hafal karakternya. Kristen tanpa nipu nggak bisa berkembang. Yang saya minta di Tauratnya Nabi Musa. Makanya abang diam dulu, saya jelaskan. Nanti akan sampai ke Taurat Nabi Musa. Saya tidak butuh penjelasan selama Anda masih makan babi. Tidak ada yang jelas dari mulut Anda. Catat itu. Kristen mau menjelaskan ke Islam, mana bisa. Yang saya minta bukti akurat dari kitabnya Yahudi terkait legalitas Kristen bangsa asing ini menggunakan PL sebagai alat untuk menipu lawan. Tunjukkan. Makanya abang diam dulu, saya tunjuk ini. Bagaimana saya tidak ngomong kalau saya minta dalil dari kitabnya Yahudi, Anda kasih karangan Yohanes? Bilang aja kalau nggak ada, Bang. Bilang aja kalau nggak ada. Jangan sampai Anda tersiksa kali di sini. Kasihan Abang. Ya, saya mau kasih tunjuk ya. Abang dengar Ya. dulu, kasih 5 menit. Iya. Abang diam. Oke. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, tolong tunjukkan di kitab Musa tentang Yesus itu yang mana? Abang diam dulu. Enggak, yang di kitab Musa tentang Yesus mana? Saya kasih tunjuk ini, Bang. Bang diam dulu, makanya saya kasih tunjuk. Ya, silakan. Ya. Jadi di Yohanes itu kan tadi secara jelas Yesus mengatakan bahwa Musa menulis tentang dia. Nah, juga dalam kitab-kitab lain, misalkan Lukas 24 ayat 64. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, gitu ya Bang ya. Ulangan 18 ini dikonfirmasi oleh Musa. Ulangan 18 ayat 15.
malasa. Nabi dari Ini kita berbicara kitab Taurat, bukan bicara Nabi. Yang Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dan antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Apa yang Anda ingin jual di situ kitabnya orang? Nggak akan bisa menolong Anda. Ulangan 18 itu bercerita tentang Nabi, bukan bercerita tentang kitab. Yang saya pertanyakan di sini, bos, apa legalitasnya orang Kristen menggunakan kitab Taurat? Apakah di dalam Taurat itu tertulis bahwa Taurat itu diwahyukan kepada Musa untuk bangsa asing Kristen? Gitu loh. Kami telah mengutus Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Malah masih bersin. Apalah orang ini? Yesus, Bung, yang Anda sebutkan Yohanes tadi itu, Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Yang Anda sebutkan Lukas tadi itu, Yesus sedang berbicara tentang dirinya kepada Bani Israel, bukan kepada orang Kristen. Murid-murid Yesus juga. Apalah orang ini? Apalah orang Musa ini? juga mengakui. Bang, siapa tidak mengakui? Itu yang Buang waktu jadi banyak aneh. bersin aja. Iya, bersin. Cing. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.